Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai menguji signifikansi kemiringan pada regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Namun sebelum lanjut, klik tombol subscribe di bawah, like dan komen. Kita lanjut pada pembahasan materi. Sebelum kita membahas mengenai menguji signifikansi, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan persamaan regresi linear. Jadi, persamaan regresi linear merupakan suatu model persamaan untuk menggambarkan hubungan secara linear antara satu variabel bebas yaitu X dan variabel terikat yaitu Y. Dalam menguji signifikansi kemiringan persamaan regresi, kita menganalisis terlebih dahulu persamaan regresi dengan melakukan uji hipotesis. Nah, kita lanjut uji hipotetis yang dimaksud untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau dapat diterima. Kemudian, dalam uji hipotetis juga terdapat asumsi atau pernyataan istilah hipotetis nol yang merupakan hipotesis yang akan diuji, dinyatakan oleh H0 dan penolakan H0 dimaknai dengan penerimaan hipotesis lainnya yang dinyatakan oleh H1. Selanjutnya, dilakukan uji signifikan hipotetis yang diajukan menggunakan uji T. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam uji T yaitu yang pertama, kita menentukan hipotetis. Bisa kita lihat pada di bawah ini terdapat hipotesis nol dan alternatifnya yaitu huruf Yunani beta atau bisa kita sebut sebagai kemiringan persamaan regresi populasi. Nah, H0 dan alternatifnya beta sama dengan 0, artinya variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kemudian H1 dan alternatifnya beta tidak sama dengan 0, artinya variabel X berpengaruh terhadap signifikan variabel Y. Kemudian kita lanjut pada langkah yang kedua, yaitu menentukan tingkat signifikan. Nah, dalam tingkat signifikan ini, yang sering kita gunakan adalah tingkat signifikan 5% atau 0,05. Kemudian, langkah yang ketiga adalah menghitung nilai T hitung. Rumus yang digunakan adalah seperti di bawah ini, di mana T adalah T hitung, B adalah perkiraan garis kemiringan regresi yang dihitung melalui informasi sampel, dan SD adalah kesalahan standar dari perkiraan kemiringan yang juga ditentukan melalui informasi sampel. Kita lanjut dalam menghitung T-tabel atau nilai kritis. Nah, rumus yang digunakan yaitu seperti di bawah ini, di mana simbol ini dinyatakan sebagai signifikan dan N adalah jumlah sampel data. Nah, bisa kita lihat pada signifikan sebelumnya kita menggunakan signifikan 5% dibagi 1 sama dengan 0,05. Kemudian jumlah sampel data yang akan kita gunakan yaitu 35 sampel data dikurang 2 sama dengan 33. Maka T-tabel yang kita dapat yaitu 169,236. Nah, cara melihat T-tabel yaitu seperti ditunjukkan pada gambar ini. Kita lihat pada tingkat signifikansi yang kita gunakan yaitu 0,05. Kemudian jumlah sampel data dikurang 2 tadi berjumlah 33. Kita lihat di tingkat signifikan 0,05 dan 33 tadi kita mendapatkan nilai T-tabelnya adalah 169,236.
0,236. Jadi, nilai signifikan T-tabel yang akan kita gunakan yaitu 169,236. Kemudian kita lanjut pada langkah yang keempat, yaitu pengambilan keputusan dari analisis signifikansi, di mana jika signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Ini berarti tidak ada pengaruh yang bermakna oleh variabel X terhadap variabel Y. Tetapi jika signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Ini berarti pada pengaruh yang bermakna oleh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian kita lanjut pada langkah yang kelima, yaitu kriteria pengujian dari nilai T hitung dan nilai T-tabel tadi. Di mana bila nilai T hitungnya lebih dari T-tabel, maka H0 diterima dan H1-nya ditolak. Dan jika bila nilai T hitungnya kurang dari nilai T-tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian kita akan masuk ke dalam praktek menggunakan aplikasi SPSS. Jadi mari kita simak. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita ke tahap praktek menggunakan SPSS. Namun sebelum menggunakan SPSS ini, kita telah harus menyediakan data penelitian yang akan kita ujikan. Nah, saya akan menunjukkan datanya diambil dari mana. Jadi data yang saya ambil itu dari BPS, Badan Pusat Statistik. Di sini saya klik. Kemudian di bagian sini ekonomi dan perdagangan. Lalu saya scroll ke bawah, saya ambil di bagian pariwisata. Kemudian saya scroll, saya ambil di bagian sini jumlah tamu asing. Nah, saya ambil di sini sebagai variabel X yang tahun 2020. Kemudian untuk data variabel Y-nya saya ambil di rata-rata lama menginap tamu asing pada tahun 2020. Di sini ini sebagai data variabel Y. Oke, jadi teman-teman, ini adalah data yang telah saya ambil dari website BPS tadi. Nah, ini adalah data di mana saya mengambil dua data, yaitu jumlah tamu asing pada tahun 2020 dengan rata-rata lama menginap tamu asing pada tahun 2020. Saja kita copy datanya. Nah, kemudian kita ke aplikasi SPSS. Nah, ini kita sudah di aplikasi SPSS. Kemudian jika teman-teman masih pada tabel ini, ke variabel view dulu untuk membuat tempat variabel X dengan variabel Y-nya. Pertama kita letakkan kursor di sini, kemudian kita klik variabel X dan variabel Y. Nah, pada tabel label ini kita ketikkan variabel X tadi, yaitu jumlah tamu asing pada tahun 2020. Jumlah tamu asing. Kemudian pada kolom variabel Y di bagian label kita klik yaitu lama menginap. Kemudian setelah selesai pada bagian ini, langsung ke data view. Nah, pada bagian ini
saya akan menyalin data yang telah saya copy di Excel tadi. Saya akan mempaste. Nah, ini datanya sudah ada. Nah, data ini yaitu berjumlah 35. Nah, datanya berjumlah 35. Kemudian kita ke bagian analisis. Kita pilih metode regression linear, kita klik. Nah, pada bagian ini jumlah tamu asing akan kita pindahkan ke sini, ke independen. Kemudian lama menginap tamu asing akan kita pindahkan ke kolom dependen. Seperti ini. Jumlah tamu asing kita pindahkan ke kolom dependen. Sini kita klik ini. Nah, ini sudah berpindah. Kemudian ini lama menginap tamu asing akan kita pindahkan ke dependen. Kita klik yang ini. Nah, setelah semuanya selesai, dependen dan independen sudah terisi, langsung saja kita klik OK. Nah, oke, jadi teman-teman, ini adalah hasil output dari data yang telah kita masukkan di SPSS tadi, yang telah kita analisis. Maka keluarlah outputnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat pada tabel ANOVA ini, di bagian signifikan itu dia sebesar 0,858. Ini menyatakan bahwa signifikansi 0,858 itu lebih besar dari 0,05. Nah, sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa jika signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Ini berarti tidak ada pengaruh secara signifikan oleh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian kita lanjut pada nilai T-tabel. Nah, tadi nilai T-tabelnya itu 169,236. Dan kita lihat pada tabel koefisien ini, pada nilai T hitung, yaitu 0,18 ini, berarti nilai T hitung lebih kecil dari nilai T-tabel, yaitu 169,236. Maka berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga kita menyimpulkan bahwa kemiringan garis lebih besar dari 0. Jadi kita lanjut menghitung kesalahan standar estimasi. Nah, jadi kesalahan standar estimasi ini bisa kita lihat pada tabel model summary di bagian sini. Nah, di bagian standard error of the estimate ini kita lihat itu 1,00289. Ini didapat dari pembagian antara jumlah residual atau jumlah kuadrat residu atau kesalahan 33,192 dibagi dengan jumlah sampel 35 dikurang 2 yaitu 33. Nah, setelah 33,191 dibagi dengan 33, maka kita akan mendapatkan hasil yaitu 1,0278. Tapi karena di tabel ini sudah terjadi pembulatan, maka didapat 1,00289. Baiklah teman-teman, kita lanjut menghitung koefisien determinasi atau nilai R. Pada tabel model summary bisa kita lihat di bagian sini itu adalah nilai R-nya atau nilai koefisien determinasi. Nah, dari mana nilai ini diambil? Nah, di sini nilai R ini diambil dari pembagian antara jumlah kuadrat residu dibagi dengan total jumlah kuadrat. Ini. Jadi,
33,191 dibagi dengan 33,224. Maka hasilnya akan mendapatkan seperti ini.